Halo guys, jumpa lagi dengan aku di sini. Kali ini gue mau ngasih 5 hal tentang corona. Yang pertama, cara penularannya. Yang kedua, kenapa lo mesti santai aja. Yang ketiga, kelompok beresiko yang terkena corona itu apa aja. Yang keempat, kenapa angka kematian di Indonesia tinggi. Dan yang terakhir, apa yang mesti kita khawatirkan terhadap corona. Apa yang memang benar-benar harus kita khawatirkan, apa yang enggak. Jadi, semoga kamu ini benar-benar penjelasan corona lengkap A to Z. Semoga kamu jelas dan tidak khawatir. Jadi, kamu bisa menghadapi corona ini dengan santai. Oke, yang pertama, cara penularan corona. Penularan corona itu menular lewat lendir, ya. Jadi misalnya ada orang bersin, misalnya orang bersin, ke korek kamu pegang, kamu kena. Jika kamu megang area muka, oke, makanya ada yang bilang masker butuh, masker nggak butuh, masker nggak berguna, masker nggak penting karena itu. Jika kamu pakai masker di sini dan tangan kamu megang sesuatu yang sudah dibersihin sama orang yang kena virus, terus kamu pegang mata, tetap nular. Oke? Mau kamu pakai masker pun megang mata tetap nular. Atau kamu pakai masker pun kamu garuk-garuk hidung, nular. Garuk-garuk ini nular. Jadi itu dia, makanya ada beberapa orang bilang masker berpengaruh, masker tidak berpengaruh. Gitu. Jadi penularannya hanya lewat situ guys. Jadi lewat cairan, tidak terbang di udara. No, jadi lewat cairan, oke? Dan kadang orang ngomong kayak di Itali, kenapa mereka banyak banget menyebar, mungkin ada yang nonton bola, kena corona, nonton bola, dan orang nonton bola kan tau kan yang wow, teriak gitu, muncrat-muncrat ngomongnya, udah. Kena ke depannya kena, sebelahnya kena, satu stadion kena, mereka nggak apa-apa. Pulang ke rumah kenain orang tuanya. Jadi selama seminggu virus itu berkembang, dan akhirnya boom, langsung kena ribuan. Dan rumah sakitnya nggak kuat. Oke. Yang kedua, kenapa harus tenang aja? Gini, orang yang terkena corona 80%, 60-80% itu tidak mengalami gangguan apapun. Mereka hanya nggak enak badan, atau malah sama sekali ada yang nggak ngerasa kenapa-kenapa. Padahal mereka terkena corona, mereka adalah carrier. Jadi pembawa virus corona, teman mereka tidak ngerasa nggak enak badan, nggak ngerasa demam, nggak ngerasa sesak nafas. Gitu. Tapi mereka pengidap corona dan membawa virus corona selama 2 minggu, dan akhirnya virus itu mati di badannya ya. Oke, jadi selama 2 minggu itu dia membawa virus corona. Jadi ingat, 80% yang terkena corona, 60-80% itu tidak merasakan gejala apapun, atau hanya merasakan flu ringan, atau nggak enak badan. Jadi bagi kamu-kamu yang kena corona dari semenjak corona booming sampai sekarang pernah ngalamin nggak enak badan, segala macam, ya aku nggak tahu, mungkin pilek, mungkin flu, mungkin memang kamu kena corona, tapi efeknya di kamu hanya segitu aja. Oke, itu makanya kamu harus tenang. Nah, yang nggak tenang adalah orang-orang yang beresiko tinggi. Jadi ada kelompok orang yang kalau kena corona, mereka parah. Oke, mereka akan fatal. Yaitu ada 3 orang. 1 orang lanjut usia. Yang kedua, orang yang dengan penyakit bawaan seperti ada penyakit jantung, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain sebagainya ya, kamu tahu udah lanjutannya. Terus yang ketiga, orang yang dengan gangguan pernafasan seperti lagi ada asma, atau dia mungkin kena TBC atau bronkitis, atau ada paru-paru basah, ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, atau MOD, bakteri lain selain TBC, itu orang yang beresiko tinggi. Oke, jadi 3 itu yang beresiko tinggi. Jadi jika kamu kena corona, mungkin kamu nggak apa-apa. Mungkin kamu hanya flu sedikit. Ada beberapa dari mereka 10%-nya demam. Ada yang 10%-nya demam plus sesak. Cuman nggak apa-apa. Tetapi kalau kena ke 3 orang ini, ke kelompok beresiko tinggi, ini fatal. Oke, ini fatal. Oke, kenapa angka kematian di Indonesia banyak? Begini. Karena orang yang beresiko tinggi ini semua masuk ke rumah sakit. Taruh gini deh, taruh kamu tinggal di kampung. Misalnya kamu di Sukabumi. Sukabumi ada berapa rumah sakit? Mungkin 4 atau 5. Ada berapa ruang ICU? Tahu kan ruang ICU? Yang ditutup, disekat. Berapa ruang ICU di Sukabumi? Saya nggak tahu, mungkin saya tebak mungkin sekitar 20 unit ya. Dari 4 rumah sakit, yang 2 nggak ada ruang ICU, mungkin yang 2 lagi ada, total hanya 20 unit. Oke, berapa penduduk di Sukabumi? Kita taruh 1000. Yang kena berapa? Taruh 100. 100 orang harus masuk ke rumah sakit. Sedangkan unit ICU hanya 10 kamar. Jadi ada 90 orang yang nggak dapet ICU.
ada 90 orang yang nggak dapet respirator. Tahu kan alat bantu napas, dia nggak bisa. Oke, jadi kamu yang, dok, itu dok, orang tua saya butuh respirator. Oh, habis pak, lagi dipakai sama om sebelah. Itu yang terjadi guys. Jadi ketika orang yang sakit lebih banyak dibandingin tenaga medis, dibandingin ruang ICU, di situ dimana sistem rumah sakit, sistem kesehatan down, jatuh. Oke, itu yang menyebabkan banyak sekali angka kematian. Yang kamu lihat ini sekarang di TV, mungkin, wah angka tinggi banget nih, bisa 10%. Gitu. Enggak. Itu karena tidak semua penduduk dites COVID. Jika semua penduduk dites COVID, ada kemungkinan positifnya tuh banyak banget, ribuan mungkin. Ya, walaupun mereka yang saya bilang tadi, mungkin mereka nggak apa-apa, cuman mereka positif COVID, dan itu mungkin ribuan, dan angka kematiannya akan turun sampai 3% juga, gitu guys. Oke, yang terakhir, apa yang harus dikhawatirkan? Satu yang mesti dikhawatirkan adalah post COVID-19. Jadi setelah COVID-19, setelah badai COVID ini, kamu akan melihat dolar naik, terus penurunan di ekonomi, terus yang ketiga, banyak banget orang yang terkena social anxiety. Karena mereka kebanyakan keseringan di rumah, akhirnya mereka nggak biasa lagi keluar rumah, atau mereka nggak biasa lagi bergaul lagi kayak dulu lagi, gitu. Sebelum lagi banyak orang yang memang gara-gara COVID ini, sebulan penuh pabriknya penjualan turun, atau mallnya sepi, mereka akhirnya harus dipulangkan, harus dirumahkan, dirisainkan gitu ya. Dan itu menambah pengangguran lagi. Dan akhirnya yang stres semakin banyak. Dah bang, gimana sih ini ya? Dan saya rasa cukup di situ ya, kenapa penting dan kenapa kamu harus menghindari dari orang. Sekarang gini, COVID itu seperti ulet. Jika ada daun, dia uletnya makan ke daun, nelor, makan ke daun lagi, nelor segala macam. Jika tidak ada daun, maka uletnya akan mati kelaparan. Sama kayak COVID-19. Jika tidak ada orang lagi yang untuk ditularkan, ya, maka virusnya akan mati. Gitu. Makanya pemerintah bilang jaga jarak. Bagi kamu yang sakit, jaga jarak. Oke? Bagi kamu yang misalnya ada kamu keluar nongkrong. Gue udah nongkrong deh, bodo amat, gue masih muda, gue gak kena kenapa-napa. Oke, kamu keluar rumah, nongkrong. Begitu kamu pulang ke rumah, kamu ketemu orang tua kamu, mungkin nggak kamu membawa COVID? Dan kamu nggak apa-apa, kamu nggak ngerasa. Saya nggak sakit. Tapi jika kamu duluan ke orang tua kamu yang sudah lanjut usia, masuk ke kelompok beresiko, mereka akan fatal. Dan ingat, COVID itu nggak langsung kamu kena sekarang, langsung kena besoknya, enggak. Dia ada masa inkubasi untuk menjadi virus, itu sekitar 3-4 seminggu. Taruh dah seminggu dia baru jadi COVID. Jadi jika kamu kena sekarang COVID, kamu mesti bukan mikir gue kemarin ngapain, bukan. Kamu mesti mikir dari minggu lalu gue kemana, gue ketemu siapa. Gitu. Itu kamu bisa lihat dari kasus pasien 1, di mana dia kena COVID-nya kapan, dan dia dansa sama orang Jepang asal Malaysia itu kapan. Oke? Begitu guys, itu cara COVID menular. Oke, sampai sini aja. Saya rasa semua udah cukup ya. Jadi bagi yang harus khawatir adalah orang-orang yang di rumahnya mempunyai orang tua atau orang yang beresiko tinggi. Itu memang harus dikhawatirkan agar tidak menularkan mereka. Dan yang saya sarankan adalah jika kamu ada flu, jika kamu nggak enak badan, jika kamu bersin-bersin, walaupun kamu di rumah, tetap pakai masker. Oke? Biar bersin kamu nggak keluar. Oke? Karena kita nggak tahu apakah kamu flu doang, atau kamu batuk doang, atau kamu kena COVID, kita sama sekali nggak tahu. Jadi menjauhkan diri dari orang yang beresiko tinggi, seperti orang tua, dan ya kamu tahu lah yang sudah sebutin tadi. Oke, sampai di sini guys, tenang-tenang aja, tapi tetap waspada menghadapi COVID-19, dan ikutin saran pemerintah, di rumah aja. Thank you.